Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan saya Miratul Hayati NIM 095 dan teman saya Meli Eksanti NIM 094 dan Betarin Fauzi NIM 096. Yang pertama menjelaskan mengenai pengertian pemberdayaan zakat. Nah, pemberdayaan zakat itu adalah menyalurkan zakat kepada golongan yang berhak menerima zakat yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Dengan demikian dapat diartikan dana zakat diseluruhkan kepada penerima zakat secara konsumtif ataupun produktif. Nah, pemberdayaan juga diartikan adalah usaha agar dana zakat mampu mendatangkan manfaat. Berarti dana zakat dapat digunakan untuk menghasilkan atau manfaat dengan cara menggunakan dana zakat kepada mustahik. Dan selanjutnya adalah mengenai strategi pemberdayaan zakat. Nah, kehadiran Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah adalah untuk menjawab berbagai tantangan aktual yang dihadapi umat Islam dan memanfaatkan kekuatan yang ada pada umat Islam itu sendiri. Terutama lembaga pengelolaan zakat harus berubah dari pengolahan zakat secara tradisional kepada cara yang lebih profesional dengan merumuskan strategi-strategi. Nah, salah satu strategi yang harus diciptakan adalah yang pertama menciptakan persepsi orang, terutama muzaki atau mustahik tentang zakat dan pengolahannya. Secara umum kita dapat membangun strategi yang digunakan dalam pemberdayaan zakat, diantaranya yang pertama adalah meningkatkan perekonomian secara langsung dengan memberikan modal usaha. Yang kedua, meningkatkan perekonomian secara pemberian skill dan keterampilan melalui workshop atau training kepada mustahik yang masih produktif. Yang ketiga, meningkatkan perekonomian melalui pemberian modal usaha untuk mustahik yang ingin meningkatkan kemandirian dalam perekonomian. Dan keempat, jadi meningkatkan perekonomian melalui membuka lapangan kerja bagi mustahik yang tidak mempunyai kemampuan. Selanjutnya akan dijelaskan Mbak Meli Eksanti. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Miratul. Yang pertama itu mengenai pengelolaan zakat berbasis manajemen. Yang pertama yaitu konsep dasar pengelolaan zakat. Di sini sudah dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 103 yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dari ayat ini diketahui bahwa ayat ini menunjukkan bahwa mengumpulkan zakat dari para muzakil oleh amil zakat hukumnya wajib. Hal ini didasarkan oleh kaidah usul fikih bahwa fi'il amar menunjukkan suatu perintah wajib, al-aslu fi al-amri lil wujud. Jadi semua aktivitas dan faktor-faktor yang terkait tersebut mesti terencana, terorganisir, bahkan terkontrol dan dievaluasi tingkat capaiannya. Dalam konteks inilah manajemen untuk mengelola zakat sangat diperlukan agar pengelolaan itu berjalan dengan baik dan sistematis sesuai dengan rencana kita. Para ulama mencoba untuk merumuskan tata cara pengelolaan zakat dengan baik. Yang pertama yaitu para ulama sepakat bahwa yang berhak mengumpulkan zakat pada harta tetap dan mendistribusikannya. Baik, saya akan menjelaskan tentang zakat sebagai pemberdayaan ekonomi umat. Menurut Bax dan Sekuba tahun 1999, pemberdayaan adalah konstruksi bersama oleh banyak disiplin ilmu dan bidang pengembangan masyarakat, psikologi, pendidikan, ekonomi, dan studi tentang gerakan sosial dan organisasi. Namun, pemahaman umum tentang pemberdayaan diperlukan menurut Bailey tahun 1992 mendefinisikan pemberdayaan secara tepat dalam proyek dan program akan tergantung pada orang-orang tertentu dan konteks yang terlibat. Menurut Aziz dalam Hurairah tahun 2008 merinci tahap strategi yang harus dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat,
yaitu yang pertama, membantu masyarakat dalam menemukan masalahnya. Yang kedua, melakukan analisis atau kajian terhadap permasalahan tersebut secara partisipatif. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara curah pendapat, membentuk kelompok-kelompok diskusi, dan mengadakan pertemuan warga secara periodik atau terus-menerus. Yang ketiga, menentukan skala prioritas masalah, dalam arti memilih setiap masalah yang paling mendesak untuk diselesaikan. Selanjutnya, mencari penyelesaian masalah yang sedang dihadapi, antara lain dengan pendekatan sosiokultural yang ada dalam masyarakat. Yang kelima, melaksanakan tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Yang terakhir, mengevaluasi seluruh rangkaian dan proses pemberdayaan ini untuk dinilai sejauh mana keberhasilan dan kegagalannya.